Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Puji Utami Rahmawati, Eskom Imkom, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Sains Universitas PGRI Wiranegara. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pemrograman website dengan kode mata kuliah HOM21. Mata kuliah pemrograman website hadir di semester 4 program studi ilmu komputer dengan bobot 3 SKS teori. Guna mengasah keterampilan teknis mahasiswa secara optimal, mata kuliah ini didukung penuh secara integratif oleh mata kuliah praktikum pemrograman website sebesar 1 SKS. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembuatan website, merancang dan menciptakan sebuah website berdasarkan proyek studi kasus masing-masing mahasiswa. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Kurikulum mata kuliah pemrograman website dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi, antara lain 1. CPL 03 menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika, serta mampu mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan komitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, serta pemenuhan kebutuhan industri dan masyarakat. Yang kedua adalah CPL 08 mampu menguasai konsep serta mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi. Dari CPL tersebut, kami turunkan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah utama. Yang pertama adalah CPMK 031, mampu mendesain aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan komitmen terhadap kualitas. Yang kedua yaitu CPMK 082, mampu mengimplementasi solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi. Untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan mempelajari materi yang terstruktur selama 1 semester, meliputi 1. Konsep dasar website, yang kedua, sintaks dasar HTML terdiri dari image, link, heading, style, title, dan tag. Yang ketiga adalah konsep desain menggunakan CSS layout. Yang keempat, yaitu dasar pemrograman PHP yang mencakup operator, percabangan, dan perulangan. Yang kelima, yaitu arsitektur HTTP server. Keenam, manipulasi tabel tingkat lanjut, antara lain tabel span row dan span column. Yang terakhir adalah hingga mekanisme interaksi data melalui CRUD. Bahan kajian mata kuliah ini meliputi 1. E-book web programming oleh Ani Oktarini-Sari DKK. Yang kedua yaitu menggunakan modul praktikum pemrograman web dinamis Labcom Politeknik Negeri Manado oleh Marika Analda. Yang ketiga yaitu menggunakan e-book dasar-dasar pengembangan aplikasi berbasis website oleh Beta CD. Model pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu mengombinasikan metode ceramah materi untuk penguatan konsep dasar serta pendekatan Project Based Learning atau PJBL untuk mengasah kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Proses asesmen atau penilaian perkuliahan dilakukan secara objektif dan berkala melalui penilaian praktikum dan penilaian lisan. Melalui model PJBL ini, luaran dan target proyek yang dihasilkan mahasiswa dibagi menjadi 2 tahap, yaitu adalah tahap UTS, mahasiswa ditargetkan untuk menghasilkan proyek halaman searching sederhana. Yang kedua, pada tahap UAS, mahasiswa ditantang untuk merancang sebuah sistem informasi utuh berbasis studi kasus nyata. Proyek akhir ini menjadi pembuktian kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan basis data dengan menggunakan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete data. Melalui portofolio proyek akhir tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar memahami kode program, tetapi juga siap menciptakan solusi teknologi yang relevan bagi kebutuhan organisasi dan masyarakat. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran perkuliahan pemrograman website di kelas. Gimana tugas
tugas yang minggu kemarin apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah. Ya, oke, kita sudah di pertemuan 13. Kita akan mendekati UAS, di mana nanti UASnya kita berbasis project ya. Oke, untuk pertemuan di ke-13 ini kita akan bertemu dengan CRUD ya. Oke, apa itu CRUD? Yaitu CRUD adalah bagaimana mekanisme kita membuat interaksi ya, interaksi atau data interaksi terhadap database ya. Nah, apa itu CRUD? CRUD adalah create, update dan delete. Di mana create itu adalah kita ngapain di sana? Create. Oke, create membaca, update ya, mengupdate atau memperbarui. Kemudian kalau delete kita menghapus. Oke, sudah tepat semua. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti mahasiswa mampu melakukan interaksi data melalui CRUD ya. Yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat proyek berbasis studi kasus. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya akan saya beri kesempatan waktu untuk membuat proyek studi kasusnya. Salah satu nanti yang sudah saya siapkan adalah proyek peminjaman atau sistem informasi peminjaman keuangan. Ya, di mana nanti teknis kemudian syarat dari halaman apa atau fitur apa yang harus dibuat sudah saya tentukan di soal UAS yang akan saya bagikan minggu depan seperti itu ya. Ya teman-teman, nah di sini untuk CRUD sendiri seperti biasa kita akan menyiapkan folder induk ya CRUD ya. Oke. Namanya tidak boleh dirubah dulu ya. Jadi nama foldernya di sam.htdoc, kalian buat folder CRUD huruf kecil. Kenapa tidak boleh dirubah? Karena nanti kalau ada kesalahan itu saya bisa minim untuk melakukan debatnya atau melakukan kesalahannya, melakukan pencarian kesalahannya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini nanti di htdoc akan ada folder yang namanya aset ya. Ada folder yang nama aset dan terdiri dari 5 file PHP. Yang dimana salah satunya ada edit, hapus, index, koreksi, dan tambah ya. Kemudian ini ada aset. Oke. Nah, di dalam aset ini terdapat folder CSS dan JS. Oke. Kemudian di dalam CSS di sini ada namanya Bootstrap dan Bootstrap Min ya. Kemudian di dalam JS ada Bootstrap JS dan jQuery JS. Ini adalah suatu template untuk membangun dari suatu CRUD-nya. Hanya bentuknya adalah CSS seperti itu. Nah, ini nanti akan saya berikan karena ini adalah merupakan modul atau template, jadi nggak apa-apa saya berikan seperti itu. Dan nanti akan disimpan di CSS dan JS. Jadi Bootstrap ini ada di CSS dan kemudian Bootstrap min JS ini ada di JS. Nah, kalau kita tahu teman-teman di sini ada tag format dari filenya yaitu CSS source file ya. Jadi disesuaikan. Nah, JavaScript disesuaikan di JavaScript. Ini adalah CSS untuk membantu membuat halaman webnya. Oke. Nah, kemudian di sini dimasukkan di folder aset, ya, dimasukkan di folder aset. Apakah boleh saya membuat membuat template baru? Boleh, silakan. Kalau kalian bisa menggunakan atau menyesuaikan dengan template yang lain seperti itu. Tapi untuk fungsi CRUD-nya nanti akan saya nilai. Jadi dia basicnya harus bisa menambah data, kemudian membaca datanya, kemudian menghapus datanya, dan mengedit datanya. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Oke. Yang pertama kita akan membuat yang namanya membuat namanya database dulu ya. Di sini kita siapkan dulu database-nya. Misalnya di sini ada nama database db_crud dengan nama tabelnya barang. Boleh diubah nggak tuh nama database-nya di sini db_crud dan nama tabelnya barang. Sementara jangan dulu teman-teman. Untuk minim kesalahan belajar CRUD sesuaikan semuanya dengan punya saya ya. Gitu. Oke, di dalam tabel barang di sini ada nama di dalam tabel barang ada
data namanya ID, nama, harga, dan deskripsi. Jangan lupa di sini auto increment ya teman-teman. Jadi digunakan nanti untuk pencariannya atau digunakan sebagai ID-nya. Ya. Pastinya kita sudah belajar yang namanya basis data sehingga kita paham ya auto increment itu apa. Oke, lanjut yang kedua, ini adalah kalau kita mau ngoding database atau inject codingnya ke MySQL itu boleh, tapi lebih baik kalian menyiapkan yang seperti ini yang lebih gampang ya. Jadi tinggal ditambah-tambah aja. Nah, langkah yang pertama adalah kita buat dulu yang namanya koneksi PHP ya. Koneksi PHP ada di bawah. Silakan nanti membuat yang namanya koneksi PHP di nomor membuat koneksi PHP. Ini silakan dibuat dulu aja. Sesuaikan dengan punya saya. Di sini ada 12 line, samakan line-nya supaya kita kalau ada kesalahan kita minim mencari kesalahannya seperti itu. Nah, setelah koneksi database ini dibuat, kalian disaran dengan memanggil localhost koneksi PHP-nya, ya. Tampilannya nanti akan kosong atau blank, gitu ya. Jadi, kemudian selanjutnya kita akan membuat indeks PHP. Nah, ini seperti biasa HTML yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lebih kepada database-nya di sini teman-teman. Nah, ini nanti kalau UAS akan saya tanyakan tentang bagaimana kita memanggil yang namanya MySQL ya. Nah, di sini MySQL kita manggilnya di sini. Jadi kita umpamakan di sini adalah data gitu ya. Dan kita memanggil koneksinya. Setelah kita memanggil koneksinya, dan kita akan mengambil datanya ya di sini. Nah, di sini nanti akan ada datanya. Di mana datanya ini kita ambil ada nomor, ada nama, ada harga, ada deskripsi. Di mana itu sesuai dengan MySQL. Nah, kemudian kita tinggal nanti akan ada menunjukkan ada edit, button edit dan ada button hapus. Ya. Ini ada di indeks PHP. Nah, kemudian nanti filenya ada file tambah, ada file tambah. Seperti biasa ini adalah HTML, ya HTML seperti biasa. Nah, mungkin nanti akan ada yang berubah di sini. Kalian menambahkan link di mana aset atau CSS tadi, bootstrap yang kita panggil, yang kita buat akan kita panggil di sini, ya. Nah, kemudian di sini saat menambah kita harus bisa menambahkan apa yang mau data yang mau kita tambahkan. Di mana di sini kita menambahkan dulu ada tombol, kita menambahkan nama, kemudian harganya, deskripsinya, kemudian kalau sudah kita akan post dia ke database. Dan di mana waktu di post ke database fungsinya adalah insert ya, insert ke nama, ke harga dan deskripsi. ID-nya kok sudah tidak ada. Yang kita jelaskan tadi ID-nya adalah auto increment. Jadi nanti data, harga dan deskripsi ini yang akan muncul gitu ya. Baik, akan saya jelaskan bentuk dari proyeknya. Nah, berikut adalah hasil dari modul praktikum hari ini, yaitu CRUD. Nah, saat kalian memanggil indeks PHP, nah ini akan ada data yang sudah kalian berada di database. Jadi kita dalam CRUD itu adalah membaca data read, ya.
Jadi datanya udah dibaca. Nah, bagaimana saat kita akan menambahkan data? Ya, oke, kita tambahkan data di sini tidak menunjukkan ID teman-teman. Padahal tadi di MySQL itu ada 4, ada ID di sini sifatnya auto increment. Jadi akan menambah secara otomatis. Begitu. Nah, hal yang harus kita tambah itu adalah nama, harga, dan deskripsi. Nah, misal kita kasih nama pensil, kemudian harganya 3.000 misalnya, dan nanti kita simpan datanya. Nah, di sini nanti akan menambah datanya. Kalau kita lihat di sini bisa kita edit dan bisa kita hapus. Salah satu contohnya misal kita edit ya teman-teman di sini. Nah, coba perhatikan pada linknya. Di sini akan menyertakan ID. Di mana ID itu dari MySQL sudah menambahkan secara otomatis dan ini menjadi ID 21. Ini yang akan saya tanyakan logikanya pada pengujian UAS pemcodingan ya. Jadi di mana datanya atau ID-nya yang kalian salah ya. Nah, kemudian di sini kita bisa misalnya bagus, oke, kita update. Sehingga pensil ini diedit itu di ID 21. Jadi dia nggak salah kamar atau nggak salah angka. Jadi iya ini 21 akan saya ubah deskripsinya menjadi bagus dan mungkin. Dan akhirnya dia diupdate lagi ke ID 21. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui konsep dari CRUD dengan ID atau basis data yang sifatnya auto increment? Oke. Nah, di sini kita juga bisa misalnya tambah 1, oke. Kita hapus ya teman-teman ya. Nah, kita hapus di sini. Sekarang sudah hilang, jadi sudah tidak. Ya. Nah, modul ini akan ada di modul praktikum saya ya. Jadi kita akan edit juga sama ya. Di atas adalah HTML, kemudian koneksi database-nya. Nah, di sini akan ada select ID-nya, di mana ini adalah mengambil ID ya. Untuk mengambil ID, kemudian kita di sini melakukan post ke database-nya ya dengan menggunakan fungsi update. Kemudian di sini juga kita akan mau menghapus PHP-nya, yaitu kita select ID-nya, lagi-lagi kita membutuhkan ID, kemudian kita menggunakan fungsi delete pada ke database. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh silakan Mas Ibu. Saya mau tanya, Ya. Untuk folder aset ketika nama foldernya diganti, apakah mempengaruhi ke semua folder? Ya benar. Untuk di sini nama folder jika kalian rubah akan mempengaruhi codingnya ya. Jadi yang sudah saya jelaskan di sini aset itu akan dipanggil pada bagian untuk menggunakan yang namanya template gitu ya. Jadi sudah saya jelaskan di sini. Nah, di sini di line 6 itu saya memanggil folder aset. Jadi kalau misalnya mau kalian rubah folder aset, otomatis di sini di line 6 file index tambah edit hapus itu akan merubah href atau link yang menggunakan aset, gitu ya. Apakah sudah jelas? Sudah. Kemudian sebelum mengerjakan CRUD, saya akan mengoreksi tugas yang kemarin yaitu adalah pencarian, gitu ya. Jadi sebelum mengerjakan CRUD, silakan tugas dari modul pencarian yang minggu kemarin bisa disiapkan. Oke, saya nilai 1/1. Oke, Mbak Rida sudah? Saya bisa mencari saya tambahkan sebelumnya. Seperti di sini saya contohnya mencari produk yang ada nama Yamaha-nya. Ketika saya cari akan muncul 2 produk yang memiliki nama produk Yamaha. Oke, baik. Coba Mbak Afrida tunjukkan Hariannya yang menunjukkan interaksi data ke database. Ini ada di CSS. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini filenya diisikan dalam file index. Kemudian itu connect survey. Nah, di sini ada get data cari yang sudah kita inisialisasikan di awal, kemudian dipanggil pada
logika PHP. Jadi kita bisa mencari eh, kata kunci yang sudah kita indekkan di MySQL sebelumnya. Oke, baik. Kemudian dicari pada database MySQL. Ya, oke, bagus. Terima kasih Mbak Frida. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah habis, untuk modul pencariannya sudah saya koreksi satu persatu. Kalian sudah bisa mengerjakan semua modul pencarian. Selanjutnya untuk minggu depan akan saya koreksi untuk modul CRUD. Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pemrograman website pada sesi perkuliahan hari ini. Melalui paparan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi berbasis praktikum yang telah kita saksikan bersama, tampak bagaimana mahasiswa diarahkan untuk tidak sekedar memahami sintak kode, melainkan juga dilatih mengasah logika, berpikir secara struktur, adaptif, dan solutif dalam memecahkan masalah yang nyata. Besar harapan saya, pemaparan deskripsi mata kuliah dan cuplikan proses pengajaran ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan nyata mengenai komitmen serta dedikasi saya dalam menjaga standar mutu Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Semoga seluruh rangkaian paparan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik bagi segenap tim penilai asesor dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang 1. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.